warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadifa Nurul Fikriya, saya guru BK SMA Al-Izhar, dan di sebelah saya ada saya Ibu Lia Kamelia Dewi Mulyani. Saya bergabung di SMA Al-Izhar baru 1 semester, yaitu tepatnya 4 bulan. Dan Al-Izhar ini adalah sekolah pertama saya karena saya fresh grad gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya pekerjaan kedua, tapi untuk menjadi guru ini adalah sekolah pertama saya menjadi guru. Pengalaman yang berharga adalah banyak sebenarnya ketika di lapangan, atau menjadi teori gitu, ketika di lapangan banyak hal-hal yang berbeda. Dan salah satu yang menariknya adalah bahwa saya belajar juga dari siswa bahwa kita harus lebih banyak mendengarkan, tidak menjudge gitu ya. Dan banyak yang menarik dari anak adalah mereka sebenarnya tidak ingin dijudge nakal gitu. Jadi ketika mereka banyak, Bu kenapa sih ketika saya melakukan ini sekali melakukan, ketika melakukan lagi selalu seperti diawasi, dimata-matai gitu, seperti itu. Lalu pengalaman lainnya adalah karena saya rumahnya cukup jauh gitu ya, sekitar 24 kilo dari Al-Izhar. Jadi bangun pagi jam 5 subuh, mungkin hikmahnya subuh saya nggak pernah kesiangan gitu ya. Jam 5 subuh saya harus sudah keluar rumah gitu, naik busway. Dan itu menurut saya karena pekerjaan sebelumnya dapat mes gitu ya, jadi hanya sebelahan gitu ya. Jadi ketika pekerjaan yang cukup jauh dari rumah, ini membuat tenaga saya setiap harinya saya harus membuat motivasi untuk diri sendiri untuk mau bangun berangkat. Ya motivasinya adalah salah satunya adalah ketemu dengan siswa-siswa saya. Lalu resolusi untuk tahun 2024 ini tentunya karena kita harus terus bekerja. Yang pertama adalah tentunya sehat, diberikan kesehatan. Lalu yang kedua adalah saya ingin mengembangkan diri melalui apa? Melalui mengikuti seminar-seminar khususnya berkaitan dengan konseling. Lalu yang kedua adalah lebih rajin membaca buku. Dulu saya suka membaca buku, lalu lama-kelamaan jadi berkurang gitu. Jadi ingin meningkatkan hal itu kembali. Dan resolusi yang terakhir ya, semoga jodohnya segera datang. Oke. Baik, hai, saya Lia. Aduh, kalau ngelihat pengalaman tadi Bu Diva, saya jadi bagaimana ya? Luar biasa nih, Bu Diva masih baru tetapi udah semangat. Saya di Al-Izhar dari tahun 95, 5 tahun di SMP, kemudian pindah ke tahun 2000 ke SMA. Kalau dibilang pengalaman ya banyak sekali ya, kalau dirinci satu-satu nggak cukup nih, harus berapa episode ya, jadi nggak bisa cuma satu. Tapi yang pasti adalah setiap tahunnya, dari tahun ke tahun, itu banyak perubahan-perubahan yang harus selalu kita menyesuaikan diri datang dari kita. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada, dan jangan jadi selalu bawa guru yang paling benar, bahwa kita selalu merasa bahwa guru adalah yang paling benar, kemudian anak harus selalu nurut dengan kita. Tidak, selalu ada ruang untuk diskusi, selalu ada ruang untuk bisa menyampaikan apa yang dirasa anak-anak. Jadi jadilah sebagai solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Jadi anak-anak mencari kita, ya, bukan kita harus memanggil-manggil anak. Tapi pada zamannya, mulai sekarang nih saya lihat perkembangan di bimbingan konseling, kita tidak perlu lagi ditakuti oleh anak-anak, tetapi anak-anak dengan sukarela sudah datang ke BK, bahkan menjadi ngantri gitu lah. Jadi harus benar-benar dibuatkan jadwal yang baik sehingga semua anak terlayani. Kalau yang paling mengesankan sekarang bagi saya sudah mulai mengajar cucu saya. Jadi sekarang siswa saya adalah anak dari murid-murid saya yang dulu saya ajar. Jadi ada yang sama dengan orang tuanya, ada yang jauh berbeda dengan orang tuanya. Tetapi semuanya tetap menyenangkan. Kalau dulu saya merasa bahwa menghadapi anak itu sulit, tapi kalau saya sekarang menghadapi anak itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan karena merasa bermanfaat bagi orang lain, dan saya berharap resolusi tahun depan saya masih bisa bermanfaat untuk banyak orang, masih bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Perkenalkan, nama saya Gus Liadi Gunawan, saya guru BK di SMA Al-Izhar. Di SMA Al-Izhar ini saya bergabung kurang lebih sudah 1 semester, tepatnya itu di bulan Mei. Dan ada hal yang menarik ketika saya baru bergabung di Al-Izhar ini, ialah tentang bagaimana kekeluargaannya. Nah, mungkin di sekolah lain juga ada kekeluargaan, tapi di Al-Izhar yang saya terasa itu ialah di briefing pagi. Dimana di briefing pagi ini mungkin terlihat simple ya, sebentar 10 atau 15 menit, tapi di situ ketika ada teman ataupun ada keluarga yang sakit, mana kita saling mendoakan, saling membantu, kasih support, dan itu penting ya bagi saya karena di situ terbentuk dukungan moral. Nah, selain dari itu, sejak masuk Al-Izhar ini, alhamdulillah saya
sudah mulai membaik juga dari segi ekonomi ya, dan terbantu ketika ada keperluan yang mendesak, ada tabungan ataupun pegangan. Dan ini menjadikan saya punya resolusi di 2024 ini, kalau memang ada rezeki dan masih dipergunakan ataupun dilanjutkan, masih ada rezeki kerja di Alizar, pengennya sih ngambil rumah gitu. Biar apa? Karena kan sebelumnya kan kontrak terus nih, karena ada tagihan bulanan. Nah, maka itu saya juga pengen memberikan yang terbaik untuk Alizar dengan kemampuan yang saya miliki. Nah, dan juga di Alizar ini sangat kekeluargaannya yang saya rasakan sangat baik. Perkenalkan, nama saya Praditya Rizky Utama atau biasa dipanggil Pak Adit gitu. Saya bergabung di SMA Alizar ini sudah 1 semester gitu ya. Dan selama 1 semester saya bergabung di SMA Alizar itu sebenarnya banyak hal-hal yang sangat menarik perhatian buat saya pribadi gitu ya. Yang yang akhirnya jadi saya ingat sampai sekarang itu adalah di mana sekolah ini menanamkan moderasi gitu dalam beragama gitu. Jadi tetap diajarkan nilai-nilai keislaman gitu, seperti misalnya toleransi, kebersihan, kemudian disiplin waktu gitu ya. Jadi di satu sisi yang lain juga anak-anak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya gitu dalam koridor-koridor atau dalam batasan-batasan yang memang tidak melanggar secara norma atau nilai-nilai sosial begitu. Dan kalau saya boleh share soal resolusi saya di 2024 nanti gitu, sebetulnya ini ada resolusi pribadi sama profesional gitu ya. Kalau pribadi sih saya pengennya lebih teratur baca buku gitu, pengennya sih punya goals minimal 1 bulan itu ada 1 buku yang saya tamatkan bacaannya gitu. Kemudian kalau secara profesional saya sih ngerasa masih butuh banget banyak informasi atau pengalaman-pengalaman khususnya di bidang kebekaan gitu ya. Saya sih pengennya terus belajar gitu, ikut seminar, kemudian ikut workshop gitu yang bisa mempertajam skill saya sebagai guru BK. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih, selamat tahun baru.